Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan pada akhir pekan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita untuk menjadi dekat dengan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Ni pangido aso di parohon akasi tua joloon, songon donganmu pamimpin, oboan suraton bope donganmu namanyaksihon sendiri perkacitan ni Kristus. Jangan nagiot dohot pasangapon mudadung di pataridahon hasangapan ni Kristus tuhita jolma. Gomos pangido aku, atso parmahani hamu punguan ni biri-biri ni dibata na ipasahat tuhamu. Sonang marohamunu marmahani halahi, songon nani hawolong ni debata. Ulang borat rohamu, jana ulang humhara ni namanjalahi labo bain hamu. Tapi harane situtu ni rohamu mangoloi." Dalam bahasa Indonesia, aku menasihatkan para penetua di antara kamu, aku sebagai teman penetua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukacita, sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Petrus mengingatkan kepada para penetua ataupun pada presbiteros pada saat itu agar mereka memimpin. Para pemimpin itu yang dikatakan pada ayat 1. Ternyata orang-orang yang menjadi menggeluti kerohanian adalah menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin rohani, bukan menjadi sebuah pemimpin yang bertangan besi. Pemimpin rohani memiliki beberapa sifat yang dinyatakan pada firman Tuhan kali ini. Yang pertama adalah sifat menggembalakan. Menggembalakan adalah berupaya memahami apa yang digembalakan, bukan berupaya untuk dipahami yang digembalakan. Penggembala itu memahami satu persatu domba-domba yang ada di hadapannya, bukan hanya untuk agar dia dipahami, tapi dia akan meneliti karakter dan kebiasaannya, dan dia akan melakukan tindakan ataupun penjagaan sesuai dengan karakter yang ada di hadapannya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sifat gembala adalah berusaha untuk memahami yang digembalakan, dengan demikian memberikan yang terbaik kepada yang digembalakan itu. Sifat yang kedua sebagai pemimpin rohani adalah jangan ada paksa, tapi dengan sukarela. Bahwa kita menggembalakan adalah dengan sukarela. Artinya adalah dorongan hati, dorongan iman dalam diri kita. Bukan karena kita menjadi merasa tidak ada lagi yang lain, terpaksalah saya. Kata terpaksa di sini seolah-olah terjajah. Namun kalau dengan sukarela adalah karena kita sudah menyadari apa yang dilakukan Allah bagi kehidupan kita, maka kita ingin orang lain juga menjadi merasakan anugerah Allah yang kita terima. Oleh karena itu, seorang pemimpin rohani adalah yang hidupnya penuh dengan sukarela, melangkah untuk melakukan pelayanan, tidak terbeban. Dan yang ketiga adalah tidak mencari upah. Bukan hanya mencari upah, tapi ada pengabdian. Pengabdian artinya terlebih dahulu Allah sudah berkorban untuk kita. Terlebih dahulu Yesus Kristus sudah lahir ke dunia ini dan menjadi mati demi kita.
Itulah pengorbanan. Maka orang pelayan itu adalah orang yang berkorban. Bisa berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban materi, dan juga berkorban perasaan. Dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada apa yang dilayaninya, yaitu Allah. Dia harus melihat Allah di dalam apa yang dia lakukan. Dengan demikian, seorang pelayan itu adalah pelayan yang memberikan hati, mendedikasikan dirinya kepada yang dilayaninya, di mana dia akan menjadi sukarela dan dia tidak akan menjadi terpaksa oleh pelayanan itu. Itulah yang menjadi pemimpin rohani. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sekarang saudara adalah pemimpin rohani di dalam keluargamu. Jadilah menjadi penggembala yang memahami seisi rumah daripada apa yang tempat engkau tinggal. Kemudian jadilah dengan sukarela untuk memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kemudian di dalam kehidupan kita yang terutama adalah bagaimana mengorbankan diri, memberikan diri untuk menjadi kebaikan. Di dalam segala pekerjaan kita, kehidupan kemasyarakatan kita, kita diajak untuk menjadi seorang yang menjadi gembala, yang sukarela, dan pengabdian diri yang tinggi dalam diri kita. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk menjadi gembala, sebagaimana pemimpin yang menggembala, yang dalam sukarela dan di dalam ketekunan hati. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus